Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1361. Julian menyimpan pistol tersebut, lalu menatap Wira dan lainnya. Lekat-lekat tampak syukur dan keengganan dari sorot matanya. Ya, pasti. Ujar Julian dengan mata memerah. Sejujurnya, dia juga tidak ingin meninggalkan Wira dan lainnya. Namun, dia khawatir Sekte Gunung melakukan sesuatu sehingga terpaksa pergi. Setelah Julian menunggang kuda dan pergi, Wira menatap sosok belakangnya dan menghela nafas. Dia berucap, gadis yang sangat baik. Sayangnya, dia malah mengidap penyakit parah. Hidup ini benar-benar gak adil. Wira sungguh menyayangkan hal ini. Tetapi, Wira tidak berdaya. Julian, jelas-jelas begitu baik. Tetapi malah mengidap penyakit. Mungkin langit iri dengan orang berbakat. Jika tidak, Julian sudah pasti sangat bahagia sekarang. Hais, entah kapan kita bisa bertemu lagi. Jujur, aku gak rela dia pergi begitu saja. Ucap Dewina. Begitu mendengarnya, Wira pun tersenyum sambil menyahut. Gak rela kenapa? Gak ada yang membantumu bekerja lagi, iya. Wira tentu hanya bercanda. Dewina, sontak memekik. Bukan begitu, kenapa kamu berpikiran buruk tentangku? Aku benar-benar gak rela dia pergi loh. Apalagi, Kak Wulan dan Kak Dian belum lihat wajah asli Julian. Wanita secantik Julian, tentu harus berada di sisi kita. Lanjut Dewina. Wira bisa memahami kalimat pertama. Tetapi, apa maksud Dewina mengatakan wanita cantik harus bersama mereka? Apa maksud kalimat terakhirmu? Kenapa wanita cantik harus berada di sisi kita? Tanya Wira dengan heran. Dewina menjelaskan. Sederhana saja, wanita cantik enak dipandang, kan? Selain itu, jika hubungan kalian baik, kami bisa membantumu menerima selir lagi. Wira tertegun sejenak mendengarnya. Dia bertanya, menerima selir? Apa yang kamu pikirkan sih? Wira sungguh kehabisan kata-kata karena ucapan Dewina tadi. Dewina membalas. Memangnya kenapa? Wajar kok. Sebagai istri, kami harus membantumu menerima selir. Semua istrimu menyukai Julian. Baik itu paras, atau karakternya. Tentu saja dia pilihan utama kami. Dewina menjelaskan dengan santai. Tetapi Wira malah kebingungan mendengarnya. Wanita di zaman ini, benar-benar pengertian sekaligus kasihan. Namun, ini sudah merupakan kebiasaan masyarakat zaman kuno. Tentunya, pria di zaman modern juga bisa menikahi banyak wanita. Asalkan, punya banyak uang. Akan tetapi, hal ini sepertinya tidak sesuai dengan hukum. Sungguh kesenjangan yang besar. Jangan-jangan, kamu sudah berpikiran untuk menjadikan Julian selirku sejak awal? Tanya Wira dengan agak terkejut. Setelah mendengarnya, Dewina pun terkekeh-kekeh. Bab 1362. Gimana ya? Aku memang berpikiran seperti itu. Bagaimanapun, Julian sangat baik. Aku tentu ingin menjadikannya saudaraku. Lalu kenapa? Sahut Dewina dengan jujur. Ini, memang keinginan Dewina. Jika bertemu wanita yang mereka sukai, dan wanita itu kebetulan juga mencintai Wira, mereka tentu akan membantu Wira menerima selir. Nggak perlu. Mana ada istri yang terus mencarikan wanita untuk suaminya? Ucap Wira dengan tidak berdaya. Dia, benar-benar pasrah melihat ketiga istrinya ini. Serius? Tanya Dewina sembari mengerjapkan matanya. Tentu saja. Hubungan itu, harus didasari perasaan kedua belah pihak. Kalian, nggak bisa sesuka hati menjodohkanku. Selain itu, aku bukan pria yang langsung jatuh cinta hanya karena melihat wanita cantik. Yang paling penting bagiku adalah perasaan, dan bukan paras. Mengerti? Jelas Wira. Baik Wulan, Dian ataupun Dewina. Semua telah melewati banyak rintangan bersama Wira. Dia tidak langsung menaklukkan ketiga wanita ini setelah melihat kecantikan mereka. Baiklah, tapi aku yakin. Kamu dan Julian pasti akan punya hubungan istimewa. Ujar Dewina sambil tersenyum. Dia, memahami pesona Wira. Jadi, dia merasa yakin kalau Julian akan menyukai pria ini. Sementara itu, Wira tentu akan menyukai wanita sebaik Julian. Semua dimulai dari paras cantiknya Julian.
Wira mengerlingkan mata dan berujar. Setelah pulang nanti, kamu pasti akan ditertawakan mereka. Sambil mengobrol, mereka melanjutkan perjalanan ke Dusun Darmadi. Faktanya yang dikatakan memang benar. Begitu Wulan dan Dian melihat Dewina, tatapan mereka langsung tertuju pada perut wanita itu. Ketika melihat perut Dewina yang rata dan ekspresinya yang malu, Dian langsung mengejek. Hehehe. Dewina, kamu nggak melayani Wira dengan baik ya? Kenapa nggak ada perubahan apapun pada perutmu? Aku. Dewina ingin membela diri, tetapi tidak bisa berkata-kata saking kesalnya. Aku dan Kak Wulan kecewa sekali. Padahal, kami sudah memutuskan untuk membiarkanmu istirahat. Setelah pulang nanti, setelah kamu melahirkan, rumah ini akan makin ramai. Sayangnya, kamu nggak berusaha. Kami sudah berpesan panjang lebar sebelum kamu pergi loh. Katakan saja, kamu pasti malas-malasan. Kan? Ucap Dian tanpa henti mengejek. Sebenarnya, dia hanya bercanda. Mana ada, kami sudah sangat berusaha. Tapi perutku ini, sebel. Timpal Dewina yang kesal. Wira segera membantu. Ya, Dewina sudah sangat berusaha. Mungkin, memang belum waktunya. Kami, belum ditakdirkan untuk punya anak. Kemudian, Dian menggoda Dewina lagi. Kamu sudah melayani Wira selama setengah tahun. Jadi, kali ini jangan rebutan denganku dan Kak Wulan lagi ya. Setelah aku hamil nanti, aku akan membuatmu cemburu setengah mati. Dian sudah lama tidak bertemu mereka, sehingga merasa sangat senang. Itu sebabnya, dia menggoda Dewina tanpa henti. Bab 1363. Setelah berdebat cukup lama, mereka akhirnya berhenti. Wulan dan Dian terus mengikuti Wira menanyakan hal-hal yang terjadi di kerajaan Agrel. Kedua wanita ini tentu mengetahui beberapa kejadian. Tetapi, akan terdengar lebih nyata kalau mendengarnya secara langsung dari mulut Wira. Wira pun memberitahu semua hal yang terjadi di kerajaan Agrel selama setengah tahun ini. Namun, dia tidak memberitahu tentang Julian. Membiarkan Dewina yang menceritakannya sendiri. Dewina menatap Wulan dan Dian sambil berucap. Kak Wulan, Kak Dian, kenapa kalian gak tanya tentang Julian? Dia nggak pulang bersama kami loh. Begitu ucapan ini dilontarkan, mereka baru teringat pada Julian. Wulan bertanya, oh, benar juga. Di mana Julian? Kenapa dia nggak ikut pulang? Dewina tersenyum misterius sambil menyahut. Hehe, biar ku beritahu dulu. Kalaupun Julian berada di depan kalian sekarang, kalian nggak akan bisa mengenalinya. Wulan dan Dian bertatapan mendengarnya. Mereka merasa heran, jadi bertanya lagi. Apa maksudmu? Julian bukan orang biasa. Dia ahli bela diri, yang menguasai teknik penyamaran. Wajah jelek yang kita lihat itu, bukan wajah aslinya. Aslinya, dia cantik sekali. Bahkan, nggak kalah dari kalian. Jelas Dewina. Kedua wanita itu pun terkejut. Dian menimpali, astaga. Teknik penyamaran ini, sulit dipercaya. Wajahnya itu, seperti asli. Bagi orang biasa, hal seperti ini memang di luar nalar. Dewina menambahkan. Ya, jika penyakitnya nggak kambuh. Aku juga nggak akan tahu itu. Dewina, sontak menghela nafas. Sementara itu, Wulan dan Dian tentu menangkap poin penting dari kalimat itu. Penyakit. Penyakit apa? Tanya Wulan. Dilihat dari ekspresi Dewina, penyakit Julian ini pasti sangat parah. Penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Jawab Dewina dengan susah payah. Sebenarnya, dia tidak ingin membahas tentang ini. Tetapi, faktanya memang seperti itu. Wulan dan Dian makin terkejut. Nggak bisa disembuhkan. Bagaimana mungkin? Dia kelihatan sehat kok. Kenapa bisa begini? Dewina juga tidak memahaminya. Namun, dia tetap menjelaskan. Kalau penyakitnya nggak kambuh, dia memang kelihatan normal. Tapi begitu kambuh, tubuhnya akan memancarkan hawa yang sangat dingin. Air yang mengenai tubuhnya, bahkan berubah menjadi es dalam sekejap. Benar-benar ngeri. Ketika teringat pada kejadian itu, tatapan Dewina menjadi dipenuhi kecemasan. Adapun Wulan dan Dian, keduanya sungguh tercengang. Kemudian,
Wulan bertanya lagi. Kenapa dia nggak kemari saja? Kita bisa membantunya memikirkan cara supaya sembuh. Identitasnya sangat istimewa, jadi mungkin akan menimbulkan kerepotan untuk kita. Timpal Wira. Dia pun menceritakan semuanya. Termasuk sekte langit dan sekte gunung serta pertarungan antara kedua sekte itu. Wulan dan Dian, seperti sedang mendengar dongeng. Jika bukan Wira yang mengatakannya sendiri, mereka tidak akan percaya. Astaga! Ternyata, ada orang seperti itu di dunia ini. Seru Dian. Wira, awalnya juga sulit mempercayai kenyataan ini. Meskipun Wira berpikiran terbuka. Dia berkata, kalian tenang saja, Julian bisa menjamin keselamatannya sendiri. Dia punya status mulia, jadi nggak akan terjadi apa-apa padanya. Wira tersenyum, sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Julian. Bab 1364. Satu-satunya yang dikhawatirkan Wira adalah penyakit Julian. Setelah membahas tentang Julian, mereka sekeluarga pun makan bersama. Kini, Wira juga sudah memahami apa yang terjadi. Keluarga Barus memiliki pasukan kuat. Sehingga, mereka sudah siap untuk bertarung lagi. Kerajaan Nuala juga sama. Mereka menjadi makin kuat, karena dukungan dari keluarga Juwanto. Hanya saja, kedua pihak itu tidak memiliki pemikiran untuk menaklukkan Dusun Darmadi. Lagi pula, Provinsi Lowala sangat kuat sekarang. Mungkin, tidak akan ada yang sanggup untuk menjatuhkannya. Wira sama sekali tidak peduli. Sesudah mengetahui begitu banyak rahasia, dia menjadi tidak tertarik dengan masalah kerajaan di dunia fana. Apalagi, Wira sudah memiliki kemampuan untuk menguasai dunia. Dia hanya tidak ingin melakukannya untuk sekarang. Awalnya, Wira tidak ingin terlalu kelelahan sehingga berniat mengabaikan masalah ini dan melewati kehidupan menjadi orang kaya. Akan tetapi, setelah mengetahui banyak hal makin banyak pemikiran yang muncul juga di benak Wira. Sekarang, aku sudah bisa mempraktikkan seni bela diri. Dulu, dunia persilatan itu sangat jauh dariku. Tapi sekarang, rasanya sangat dekat. Mungkin jalan itu juga nggak buruk. Kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kekuatan di sekitar, tapi juga pada diri sendiri. Gumam Wira yang mulai memahaminya. Tanpa sekte langit dan sekte gunung, kekuatan di dunia fana tentu sangat kuat. Jumlah orangnya akan mengalahkan segalanya. Namun, Wira tidak berpikiran untuk itu lagi. Kekuatan semacam itu hanya mencakup sebagian dan tidak cukup untuk melindungi orang seperti istri dan anaknya. Jika Wira benar-benar bertemu seorang ahli bela diri suatu hari nanti seperti Julian, yang diam-diam menyelinap masuk ke Dusun Darmadi, akibatnya akan sangat fatal. Karena tidak ada yang tahu. Itu sebabnya, Wira sangat ingin menjadi kuat. Pertarungan antara sekte langit dan sekte gunung sudah dekat. Selain itu, kedua sekte ini mulai menunjukkan diri di depan umum. Tentunya, hal seperti ini tidak bisa dijangkau orang awam. Tetapi, Wira bisa. Apabila orang-orang itu benar-benar melawannya suatu hari nanti, Wira tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Banyak sekali yang dipikirkan oleh Wira saat ini. Sudah larut malam, Wira keluar dari kamar dan pergi ke halaman. Wulan pun terbangun. Dia mengambil pakaian lalu menyusul dan meletakkan pakaian itu di bahu Wira. Suamiku, kamu nggak bisa tidur ya? Tanya Wulan. Dia, yang paling memahami Wira. Dia yakin, jika Wira merasa tertekan saat ini. Karena, begitu banyak hal yang terjadi belakangan ini. Seluruh Dusun Darmadi dipimpin oleh Wira. Bisa dibilang, Wira adalah tulang punggung Dusun Darmadi dan Provinsi Lowala. Dia tentu memiliki tanggung jawab yang besar. Begitu pula kecemasannya. Hehe. Wulan, kenapa kamu nggak tidur? Tanya Wira sambil tersenyum. Wulan bersandar di bahu Wira lalu menyahut. Aku tahu, kamu nggak bisa tidur malam ini. Makanya, aku nggak tidur dari tadi. Aku ingin menemanimu. Boleh. Ucapan Wulan membuat Wira sangat terharu. Dia merangkul Wulan dengan lembut dan membalas. Tentu saja boleh. Aku sudah bersumpah, akan melindungimu seumur hidup. Bab 1365. Pada saat yang sama, beberapa orang sedang diam-diam mendekati Dusun Darmadi.
Raut wajah mereka tampak meremehkan. Membunuh orang biasa saja harus kita yang turun tangan. Menjengkelkan sekali. Ucap salah satu pria itu sambil mendengus. Dua pria lainnya pun terkekeh dan membalas. Nggak apa-apa, hanya membunuh orang kok. Lagian, kita sudah jarang turun ke dunia fana. Ada bagusnya juga, jadi bisa jalan-jalan. Ya, hanya untuk membunuh Wira, itu mudah saja. Jangan terlalu dipermasalahkan. Dengan begitu, ketiga orang itu pun menuju ke Dusun Darmadi. Ketika masih berada di kejauhan, ketiga orang itu tiba-tiba tercengang. Pria yang memimpin berkata dengan ekspresi merendahkan. Cih, ada begitu banyak orang yang berjaga di luar. Sepertinya, Dusun Darmadi ini lumayan juga. Kamu benar, mereka semua ahli bela diri. Kalau orang lain yang datang, mungkin mereka sudah ketahuan sekarang. Ya, Wira ini hebat juga. Aku nggak ngangka, dia akan menyuruh begitu banyak orang berjaga di luar Dusun Darmadi. Semua pengawal yang bersembunyi di kegelapan, sama sekali tidak menyadari kedatangan ketiga pria ini. Jika terus seperti ini, mungkin mereka akan berhasil memasuki Dusun Darmadi. Saat ini, seorang veteran pasukan Zirah Hitam mengeluarkan teropong dan mengamati bagian luar Dusun Darmadi seperti biasa. Begitu melihatnya, ekspresinya sontak berubah. Dia mendapati, ada tiga sosok mencurigakan yang sedang menuju ke Dusun Darmadi. Siapa mereka? Gumam veteran itu sambil dia mengernyit. Dia menemukan, bahwa ketiga sosok itu sangat hebat. Mereka, bisa menghindari pandangan semua orang dengan mudah. Mereka, sudah pasti ahli bela diri. Penilaian veteran ini tidak salah. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengeluarkan kembang api dan menyalakannya sebagai sinyal. Dalam sekejap, muncul cahaya di langit Dusun Darmadi. Semua orang tentu bisa mendengar sinyal peringatan ini. Termasuk para pengawal yang bersembunyi dan ahli bela diri yang belum tertidur lelap. Danu dan Dodi langsung bangkit. Mereka, bergegas mengambil pedang Treksa lalu penyerbu ke kediaman Wira. Tugas utama mereka, adalah melindungi Wira. Ahli bela diri lainnya juga tidak berdiam diri. Sinyal peringatan tingkat 1. Sepertinya, ada ahli bela diri yang sangat hebat. Cepat, keluarkan senapan. Para ahli bela diri, buru-buru mengambil pedang Treksa dan senapan. Kekuatan tempur seperti ini tidak akan bisa dilawan oleh manusia biasa. Wira juga melihat sinyal tersebut. Sehingga, mengernyit dengan heran. Apa orang dari Sekte Gunung sudah datang? Gigih sekali mereka. Wira tersenyum tidak peduli. Lalu pergi mengambil senapan. Dian dan Dewina, yang berada di dalam juga keluar dengan memegang senapan. Hampir seluruh orang di Dusun Darmadi memiliki senapan. Mereka, dapat menggunakannya di saat-saat seperti ini. Hanya dalam beberapa menit, suasana di Dusun Darmadi menjadi sangat tegang. Ada yang menemukan kita. Jarak kita begitu jauh, bagaimana bisa ketahuan? Ketiga pria itu juga menyadari hal ini. Sehingga merasa tercengang. Namun, mereka tidak takut. Kalau nggak bisa membunuh secara diam-diam, kita lakukan secara terang-terangan. Dengan demikian, ketiga pria itu keluar dari kegelapan dan menyerbu ke Dusun Darmadi dengan kecepatan tinggi. Bab 1366. Kecepatan tiga sosok itu sungguh luar biasa. Di sini, tanpa berbasa-basi, ketiga pria itu sontak berteriak dan menyerbu ke arah belasan orang. Dalam sekejap, sudah ada 3 orang yang mati. Adapun yang lainnya, semuanya terluka parah. Hebat sekali. Ini gawat. Keluarkan senapan kalian. Semua orang bisa merasakan bahaya yang ada. Tanpa ragu sedikit pun, mereka segera mengeluarkan senapan dan menyerbu ke depan. Danu dan Dodi sudah melihat ketiga orang itu. Mereka langsung berseru. Tangkap mereka hidup-hidup. Jangan bunuh mereka. Ketiga pria itu pun terkekeh-kekeh dingin mendengarnya. Ingin menangkap mereka hidup-hidup. Ini sungguh konyol. Namun saat berikutnya, ketiga pria itu sontak tercengang. Kaki mereka ditembak peluru, sehingga mereka terjatuh ke tanah. Senjata rahasia apa ini? Cepat sekali. Ketika musuh masih belum tersadar dari keterkejutannya, Danu dan Dodi buru-buru mengeluarkan pistol dan menembak lengan mereka. Dalam sekejap,
ketiga pria itu pun kehilangan kekuatan tempur. Kaki dan lengan mereka tertembak peluru. Mereka memang ahli bela diri, tetapi tidak mampu membuat perlawanan lagi. Sialan, senjata macam apa ini? Bagaimana bisa aku dikalahkan manusia biasa? Ketiga pria itu tampak tidak percaya dan putus asa. Berani sekali kalian menyerang dusun Darmadi. Ikat mereka, seru Danu. Orang-orang segera membawakan tali. Setelah diikat dengan erat, lalu membawa mereka ke halaman kediaman Wira. Kak Wira, kita berhasil menangkap mereka. Semuanya ahli bela diri. Orang biasa seperti kita nggak akan sanggup melawan mereka. Lapor Danu yang berjalan ke hadapan Wira. Kurung mereka di ruang rahasia. Aku akan menginterogasi mereka nanti. Perintah Wira. Sesudah mendengarnya, Danu menyuruh orang lain membawa ketiga pria itu pergi. Kak Wira, mereka datang untuk mencari Nona Julian ya? Tanya Danu. Dodi juga menatap Wira dengan penasaran. Wira terkekeh-kekeh sambil mengangguk lalu menimpali. Mereka punya kemampuan luar biasa. Bahkan, mereka hanya datang bertiga. Jelas, mereka punya kepercayaan diri yang besar. Selain Sekte Gunung, seharusnya nggak ada yang lain lagi. Danu dan Dodi seketika paham mendengarnya. Danu berucap, kekuatan ketiga orang ini mungkin setara dengan biksu baju hijau. Wira menggeleng sambil menyahut. Mereka bukan lawan biksu baju hijau. Hari itu, biksu baju hijau jelas nggak mengerahkan seluruh kekuatannya. Biksu baju hijau adalah guru Julian. Julian memiliki status mulia di Sekte Langit. Tidak berlebihan jika mengatakannya adalah seorang tuan putri. Jadi, gurunya jelas jauh lebih hebat. Benar juga. Biksu baju hijau memang hebat sekali. Sahut Dodi. Aku ganti baju dulu, kita akan menginterogasi mereka nanti. Ujar Wira, sambil tersenyum. Bab 1367. Danu dan Dodi mengangguk. Kemudian, Wira tiba-tiba berkata. Selain itu, beritahu penduduk bahwa mereka hanya perampok. Supaya mereka nggak merasa khawatir. Jangan ada yang membocorkan hal ini. Kejadian seperti ini terlalu mengerikan bagi manusia biasa. Itu sebabnya mereka tidak seharusnya mengetahui hal ini. Oke, aku akan menjelaskannya kepada mereka. Kak Wira tenang saja, ujar Danu. Sesudah itu, dia menginstruksikan bawahannya. Selain itu, kubur prajurit yang tewas dengan baik. Lain kali, kalau ada bahaya seperti ini, kalian gak perlu menguji kemampuan lawan. Langsung tembak saja, pesan Wira. Wira merasa sedih memikirkan pasukannya yang tewas. Karena, orang-orang itu telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Wira tentu merasa bersalah atas kematian mereka. Danu dan Dodi mengangguk. Tampak kesedihan pada sorot mata mereka. Wira sudah mengganti pakaian. Dia, Danu, Dodi dan ketiga istrinya datang ke ruang rahasia. Begitu melihat ketiga pria itu, tatapan Wira tampak dipenuhi amarah. Berani sekali orang-orang ini membunuh pasukan sirah hitamnya. Tanpa senapan, mungkin ketiga pria ini sudah berhasil hari ini. Wira tidak pernah merasakan semurka ini. Dia melirik ketiga pria itu dengan sinis, lalu mendengus dan berkata, "Beraninya kalian menyerang dusun Darmadi. Katakan, siapa sebenarnya kalian?" Wira menatap ketiga pria itu dengan dingin. Sedangkan, ketiga pria itu menatapnya dengan tatapan menghina. Manusia biasa sepertimu nggak pantas tahu. Besar sekali nyalimu. Kamu berani menangkap kami. Wira, kami gagal membunuhmu karena kesalahan sendiri. Tapi, kamu nggak akan bisa hidup terlalu lama. Begitu mendengarnya, Wira pun mengernyit. Ternyata, mereka datang untuk membunuh dirinya. Dan bukan untuk mencari Julian. Dalam sekejap, banyak kemungkinan yang terpikir oleh Wira. Jika target mereka adalah Julian, orang-orang ini pasti berasal dari Sekte Gunung. Namun, mereka datang untuk membunuhnya. Kalau dipikir-pikir, Sekte Gunung belum seharusnya membunuh Wira. Karena, dia tidak menimbulkan ancaman apapun. Apa mungkin mereka mengetahui suatu rahasia? Wira menatap ketiga pria itu, lalu bertanya dengan tidak acuh.
Ingin membunuhku? Jangan mimpi. Aku tanya, siapa sebenarnya kalian? Jika tebakanku nggak salah, kalian seharusnya dari Sekte Langit kan? Begitu ucapan ini dilontarkan, ekspresi ketiga pria itu sontak berubah. Mereka tidak menyangka, jika Wira akan tahu identitas mereka. Dari ekspresi wajah mereka, Wira tentu tahu tebakannya benar. Mereka memang berasal dari Sekte Langit. Namun, mengapa mereka ingin membunuhnya? Jangan sembarangan. Sekte Langit apanya? Aku nggak ngerti. Bantah salah satu pria itu, jelas, mereka tidak ingin mengaku. Wira terkekeh-kekeh sebelum menyahut. Siapa lagi kalau bukan orang Sekte Langit? Katakan saja, kenapa kalian ingin membunuhku? Kalau nggak ingin disiksa, cepat. Bicara jujur. Tatapan Wira tampak dingin. Ketiga pria itu, masih menatapnya dengan tatapan merendahkan. Salah satunya menyahut. Kamu mengancam kami. Lucu sekali. Wira, asal kamu tahu. Kami nggak takut pada apapun. Kalau berani macam-macam, kamu hanya akan mendapat balas dendam yang tiada habis. Bab 1368. Ketiganya pun mendengus, masih tidak menunjukkan rasa takut terhadap Wira. Akan tetapi, Wira justru tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Hehe, menarik sekali. Berani sekali kalian mengancamku. Timpal Wira, sembari menatap ketiga pria itu dengan dingin. Danu, mereka sama-sama keras kepala. Layani dulu mereka dengan baik. Perintah Wira. Begitu mendengar ini, Danu segera mengangguk. Tenang saja Kak Wira, bawahanmu tahu batasannya. Aku nggak akan melukai mereka. Selain itu, aku sudah menyembelih ayam sejak kecil. Jadi pasti tahu, bagian mana yang bisa mengeluarkan darah dengan pelan. Meski nggak bakal mati, mereka akan tersiksa setengah mati. Lagian, mereka bertiga adalah ahli bela diri. Fisik mereka, pasti jauh lebih hebat daripada manusia biasa. Mana mungkin aku bisa membunuh mereka? Ujar Danu. Selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak di ruang rahasia ini. Begitu kotak dibuka, tampak berbagai peralatan di dalamnya. Ada peralatan bertani, juga peralatan rumah, dan jarum baja dengan ukuran berbeda. Jika dijumlahkan totalnya, setidaknya ada 30-40 macam. Kak Wira, lihat semua peralatan ini. Untuk menginterogasi penjahat, sungguh sangat lengkap sekali, kan? Aku paling suka sabit ini. Kelihatannya jelek, tapi sangat tajam. Hanya tergores sedikit saja, kulit akan terkelupas. Ini, paling cocok untuk mengupas kulit manusia. Jelas Danu. Sambil mengambil sabit itu dan berjalan ke arah ketiga orang itu. Wulan, Dian dan Dewina hanya menatap dengan ekspresi datar. Meskipun ini pertama kali mereka melihatnya, mereka sudah membuat persiapan mental. Lagi pula, Wira bukan pria biasa. Melainkan seseorang yang mampu menaklukkan dunia. Dengan kata lain, mereka juga bukan wanita biasa. Mereka harus bisa menahan tekanan yang tidak sanggup ditahan oleh orang lain. Jadi, mereka sama sekali tidak takut. Akan tetapi, ketiga pria itu justru ketakutan sekarang. Danu ini tampak tampan. Tetapi, kenapa begitu sadis? Apa yang ingin dilakukannya? Apa dia benar-benar ingin mengupas kulit mereka dengan sabit? Sabit ini biasanya terlihat biasa-biasa saja. Mengapa hari ini malah begitu menyeramkan? Ekspresi ketiga orang itu sungguh panik. Sementara itu, Danu tersenyum dan berkata, "Begini saja. Supaya adil, kalian akan mendapat satu goresan masing-masing." Oke. Danu menyeringai, lalu mulai menggores tubuh salah satu pria itu. Dalam sekejap, darah mengalir keluar. Tampak pula daging yang terkelupas. Ini sungguh kejam. Begitu melihat pemandangan ini, dua pria lain pun tercengang. Tidak ada yang menduga bahwa Danu akan begitu keji. Lumayan, ucap Danu, sambil menatap orang kedua. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Kamu juga nggak mau jujur tadi. Kalau begitu, aku hanya bisa memberimu pelayanan terbaik." Senyuman Danu tampak sangat lugu. Tetapi, ketiga orang itu justru ketakutan setengah mati. "Mau lihat ini?" ujar Danu. Jangan. Kami akan bicara jujur.
Seru pria kedua itu. Dia sudah tidak sanggup berpura-pura kuat lagi. Bab 1369. Mereka mungkin masih bisa bertahan jika hanya disiksa sekali. Namun, entah berapa siksaan yang harus mereka hadapi nanti. Apalagi, semua peralatan yang dimiliki Danu begitu menakutkan. Justru heran, jika mereka tidak merasa takut. Hanya saja, apa gunanya merasa takut? Karena, mereka tidak akan bisa kabur. Itu sebabnya, pria kedua itu langsung memutuskan untuk berbicara jujur. Wira pun tersenyum mendengarnya. Dia berucap, "Kalau begitu, silakan katakan." Kami datang, karena diperintahkan untuk membunuh orang yang bernama Wira di Dusun Darmadi. Kami, memang berasal dari Sekte Langit, tapi kami nggak tahu, kenapa harus membunuhmu. Mungkin, ada rahasia di balik semua ini. Tapi, kami nggak mungkin bisa mengetahuinya. Karena kami, hanya murid sekte luar. Hanya lebih hebat sedikit daripada manusia biasa. Jadi, Tuan Wira, bukannya kami nggak ingin memberitahumu. Kami, benar-benar nggak mengetahui apa yang terjadi. Jelas pria kedua itu. Dia, tidak terlihat seperti sedang berbohong. Lantas, mengapa petinggi Sekte Langit ingin membunuh dirinya? Wira yakin, dia tidak menyinggung mereka. Atau mungkin, ini perintah biksu baju hijau. Tidak mungkin. Jika benar seperti itu, biksu baju hijau tidak perlu mengutus ketiga pria ini. Dia bisa datang sendiri untuk menyerang Wira. Karena, Wira tidak mungkin bisa menyadarinya. Kalau Julian, itu lebih tidak mungkin lagi. Wira, sungguh tidak mengerti alasan orang-orang ini ingin dirinya mati. Nggak ada lagi yang kalian tahu. Tanya Wira. Pria itu menggeleng. Tapi, pria yang satu lagi tiba-tiba berucap. Aku sepertinya mendengar, kamu punya sesuatu yang penting. Makanya mereka ingin membunuhmu. Ekspresi Wira pun agak berubah mendengarnya. Dia memiliki sesuatu yang penting. Benda apa? Dia hanya manusia biasa. Jika bukan karena bertemu biksu baju hijau secara kebetulan, Wira tidak akan tahu tentang sekte-sekte tersembunyi itu. Sebentar. Wira tiba-tiba terpikir akan sesuatu. Memang ada sesuatu yang dimilikinya. Yaitu, kitab rahasia bela diri yang diberikan biksu baju hijau. Apa mungkin kitab itu? Hanya ini. Apa ada lagi? Tanya Wira lagi. Ketiga pria itu, sama-sama menggelengkan kepalanya. Apa kalian tahu tentang keluarga Triaji yang berasal dari Sekte Langit? Tanya Wira lagi. Mereka pun mengangguk mendengarnya. Sekte Langit adalah perkumpulan banyak keluarga kaya dan faksi. Yang memimpin adalah keluarga Triaji. Selain itu, mereka juga ada keluarga ketua, keluarga senior, dan keluarga biasa. Totalnya ada belasan keluarga. Masih ada banyak faksi yang tersembunyi. Mereka juga nggak bisa diremehkan. Pria itu menceritakan semuanya tanpa ragu sedikit pun. Hal ini membuat Wira cukup tercengang. Dia tidak menyangka, ada begitu banyak orang di Sekte Langit. Di mana mereka semua? Kenapa nggak pernah terlihat? Tanya Wira dengan buru-buru. Bab 1370. Mereka nggak akan menunjukkan diri, kalau bukan karena situasi tertentu. Banyak dari mereka yang bersembunyi di dunia fana. Tapi jarang sekali terlihat. Jangankan kalian, kami saja nggak bisa bertemu atau mengenali mereka. Jelas salah satu pria itu segera. Wira pun paham setelah mendengarnya. Bagaimanapun, mereka tidak ada bedanya dengan orang biasa. Sehingga, tidak mudah untuk dikenali. Kalau begitu, kalian bertiga dari keluarga atau faksi mana? Tanya Wira. Ketiga pria itu pun tampak ragu-ragu. Wira meneruskan, kenapa? Nggak mau memberitahuku. Ketiganya sontak bergidik mendengarnya. Kemudian, salah satunya menjawab. Kami dari faksi kecil yang namanya Faksi Alam. Nama ini kedengarannya cukup menarik, Wira menyahut. Kalau begitu, kalian tinggal di sini untuk sementara waktu. Ketiga pria itu hanya bisa tersenyum pasrah. Memangnya, apalagi yang bisa mereka katakan untuk sekarang? Sesudah meninggalkan ruang rahasia, Wira merenung dengan seksama. Faksi Alam hanya faksi kecil. Namun,
sepertinya bukan lawan yang bisa disinggung olehnya. Kini, mereka bahkan ingin membunuh dirinya. Wira tidak memiliki dendam apapun dengan faksi alam. Kalaupun ada, sudah pasti karena kitab rahasia bela diri itu. Suamiku, kira-kira apa kamu sudah tahu sesuatu? Tanya Wulan, saat melihat Wira dan lainnya tidak mengatakan apapun setelah keluar dari ruangan interogasi. Mereka yakin bahwa Wira sudah punya tebakan dalam hatinya. Jika tidak, Wira tidak mungkin diam begitu saja. Mendengar ini, Wira pun menghela nafas dan mengangguk. Dia berucap, "Aku nggak ingin menipu kalian, sebab masalah ini sangat rumit. Aku belum bisa memastikan kenapa mereka mencariku. Tapi, mereka pasti nggak akan menyerah begitu saja. Jadi, aku harus mempertimbangkannya dengan baik dulu," ujar Wira. Semuanya seketika merasa tegang mendengar ini. Bagaimanapun, yang mereka hadapi adalah sekte langit dan sekte gunung. Bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh manusia biasa. Contohnya insiden kali ini. Jika tanpa bantuan senapan, mereka sudah pasti kalah telak. Kekuatan tempur ketiga pria itu sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan Dusun Darmadi. Hal ini sungguh mengerikan. Asal tahu saja, ketiga pria itu hanya berasal dari faksi kecil. Bagaimana jika seorang ahli bela diri dari faksi besar yang datang? Manusia biasa dan ahli bela diri di sini jelas tidak berada di level yang sama. Jadi, sulit untuk menang dari mereka. Danu dan Dodi mengernyit memikirkan ini. Mereka sudah lama tidak bertemu situasi serumit ini sejak menguasai Provinsi Lowala. Bisa dibilang, mereka adalah yang paling kuat. Di sini, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Itu sebabnya, mereka tidak pernah merasa segugup ini lagi. Namun setelah mengetahui masalah ini, mereka pun mulai cemas sama seperti yang dipikirkan oleh Wulan dan kedua wanita lainnya. Manusia biasa, jauh lebih rendah daripada ahli bela diri. Apabila benar-benar bertarung, mereka pasti kalah. Danu dan Dodi tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang saat ini. Wira akhirnya berbicara. Tingkatkan keamanan Dusun Darmadi dan Provinsi Lowala. Kali ini, kita bisa menemukan bahaya berkat veteran pasukan Zirah Hitam yang berjaga di atas gunung. Utus lebih banyak pasukan ke sana, dan aktifkan juga alarm jebakan di luar dusun. Kita memasuki tahap persiapan perang. Bersambung.